Saudara, tahun 2016 ini ujian nasional di SMK Negeri Pelayaran Samarinda masih dilakukan manual. Namun untuk tahun depan akan diberlakukan secara computer based test (CBT). Tinggal menunggu kepastian dari Departemen Perhubungan Laut. Sejak dimulainya ujian nasional SMA sederajat kemarin, siswa SMK Negeri Pelayaran Samarinda berjalan lancar dengan jumlah peserta ujian 30 siswa. Seperti tahun sebelumnya, menggunakan 3 ruang kelas dan kali ini merupakan tahun kedua mengikuti ujian nasional masuk Suprayon 4. Ujian kemarin sama dengan sekolah lain, materi pelajaran yang diujikan bahasa Indonesia, sedangkan ujian hari ini dilanjutkan dengan materi pelajaran matematika. Kepala SMK Negeri Pelayaran Samarinda Prakosa Priambodo menjelaskan, kondisi pelaksanaan ujian nasional berjalan lancar dan tak ada satupun siswa peserta ujian yang berhalangan dan sakit. Dan untuk saat ini pelaksanaannya masih menerapkan ujian manual, belum bersifat UNBK, namun tahun depan diupayakan bisa melaksanakan seperti sekolah lain yang sudah menerapkan komputerisasi. Kami tahun ini masih secara manual. Kami masih menunggu status dari perhubungan. Apabila kalau kita sudah akreditasnya approval, kami akan connect dengan sistem komputer basic. Ya. Mungkin insya Allah tahun depan kami sudah akan mengikuti ujian secara komputer. Masing-masing kelas yang terdiri 3 ruang ujian diisi 10 siswa, didampingi 2 orang pengawas. Sama dengan sekolah lain, besok masih dilanjutkan dengan materi ujian bahasa Inggris dan terakhir hari Kamis diselesaikan ujian teori produktif. Dari hasil ujian nasional ini langsung ditandatangani kepala sekolah tanpa ada intervensi dari guru setempat yang kemudian diserahkan langsung ke Suprayon 4 yakni SMK Negeri 3. Untuk tahun 2015 lalu, nilai kelulusan siswa SMK Negeri Pelayaran Samarinda presentasinya 100% dan diharapkan tahun ini kembali hasilnya memuaskan. Namun yang akan diperjuangkan pihak sekolah tahun depan agar pelaksanaan ujian nasional dapat dilakukan berbasis komputer. Tim Liputan TVRI Kaltim melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Di tengah menurunnya kualitas mental siswa dan siswi yang kerap membolos dan terjerumus dalam penggunaan narkoba, perlu mendapat perhatian. Perhatian tersebut tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga pihak sekolah, apapun baik umum maupun kejuruan. Melihat kondisi yang cukup mengkhawatirkan, banyak sekolah melakukan kebijakan yang melekat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai kedisiplinan, mental, dan akhlak siswa. Salah satu sekolah kejuruan diantaranya Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Pelayaran Samarinda terus berupaya meningkatkan kualitas taruna yang sudah diterima menjadi siswa, tetapi juga yang akan menjadi calon taruna. Mengapa demikian? Mengingat untuk menjadi taruna di sekolah tersebut, dalam proses penerimaan calon taruna harus melalui tahapan proses yang panjang, selektif, dan ketat. Dalam penerimaan calon taruna baru setiap tahun diakui Kepala SMK Negeri Pelayaran Samarinda, Prakosa Priambodo mengakui sistem yang cukup panjang dan mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas. Hal ini dimaksudkan agar calon taruna baru yang bergabung nantinya benar-benar menjadi taruna pilihan, sehat, berkarakter, dan berbudi luhur. Secara fisik harus betul-betul kita ikuti. Artinya fisik kita utamakan ya untuk calon taruna baru ini. Kami juga mungkin semi penerimaannya ini semi militer. Pada tahun ini kami akan melaksanakan kegiatan sekolah dengan semi militer. Jadi bagaimana caranya masuk ke kelas, berdoa, duduk siap, duduk istirahat, kita akan terapkan lagi. Hasilnya nanti akan jadi. Prakosa Priambodo juga menambahkan penerimaan calon taruna Taruni tahun ajaran 2016-2017 dimulai pada bulan April. Sementara program pendidikan yang ditawarkan Ahli Nautika 4 untuk jurusan Nautika dan Ahli Teknika untuk jurusan Teknika.
Selain itu juga dilakukan tahapan seleksi akademik, kesehatan, dan seleksi kesamaptaan, termasuk seleksi psikotes dan wawancara. Sedangkan lokasi belajarnya berada di Jalan Batu Cermin Sempaja, Samarinda. Pendaftaran dimulai awal bulan April sampai 16 Mei 2016 mendatang. Tim Liputan TVRI Kaltim melaporkan.